Oke, shalom semuanya. Eh, Tadinya saya cukup pesimis untuk mengadakan sikesi malam ini karena sudah H-5 ya, sudah H-5 dan saya dapat informasi bahwa banyak dari teman-teman komunitas yang sudah meninggalkan Cirebon. Tapi puji Tuhan kalau malam ini ada sejumlah ini, itu menurut saya mujizat. Oke. Hari ini saya mau share kepada saudara tentang sebuah pelajaran yang saya beri judul Unlimited Prayer, atau mungkin bahasa bebasnya adalah doa yang tidak terbatas. Nah, sebelum saya mau menunjukkan beberapa ayat kepada saudara, ada sebuah survei yang sungguh sangat mengenaskan hati. Coba saudara lihat hasil ini. Sebuah survei tahun 2005 terhadap lebih dari 800 gembala sidang di Amerika mengungkapkan bahwa ternyata hanya 16% mengatakan bahwa mereka itu sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Nah, itu berarti 84% yang merasa tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Nah, untungnya survei ini diadakan di Amerika, karena di Amerika lebih jujur ya. Kalau di Indonesia lebih jaim. Kalau ditanya gimana kehidupan doamu, oh bagus, baik. Dan coba saya mau ajak untuk saudara renungkan hasil survei ini. Apa yang membuat saya mengangkat hasil survei ini? Bahwa ternyata kaliber gembala. Saya ulang ya, ini bukan jemaat biasa, ini gembala. Nah, berarti dengan kata lain, dan jumlahnya bukan 10-20, mungkin dikecilin sedikit. Jumlahnya bukan 10-20, 800. Dan saya mau ajak untuk saudara serius dalam melihat hal ini. Berarti dengan kata lain mereka jujur, hanya 16% yang mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Dan dengan kata lain bahwa mayoritas berarti tidak puas. Nah, pertanyaan saya, kalau gembalanya saja nggak puas dengan kehidupan doa, apalagi jemaatnya? Berarti dengan kata lain bahwa kalau ini berbicara tentang 800 gembala sidang, berarti dengan kata lain ini 800 pemimpin. Betul nggak sampai di sini? Dan satu gembala itu bisa menggembalakan 50, 100, 200, 500. Jadi kalau pemimpinnya saja tidak puas dengan kehidupan doa mereka, berarti dengan kata lain kita perlu curiga tentang bagaimana kondisi jemaatnya. Nah, waktu saya renungkan ini, maka saya menyimpulkan bahwa alasan dari banyak orang malas berdoa adalah karena doa mereka tidaklah efektif. Setuju nggak saudara? Saudara harus sadar, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan malam ini dan perlu dijawab oleh setiap pribadi kita. Apakah kalau kita mau jujur kehidupan doa kita ini efektif? Efektif itu berarti ada dampaknya, ada hasilnya. Nah, tentu saudara sepakat dengan saya, kita ini akan antusias kalau melakukan sesuatu yang membuahkan hasil. Tetapi kita akan malas melakukan sesuatu yang tidak ada hasil. Betul nggak Ame di sini? Nah, kenapa seringkali ada banyak sekali orang-orang percaya yang malas berdoa? Sederhana saja, bukan karena kita tidak tahu, bukan kita tidak pernah dengar pengajaran tentang doa itu penting. Doa itu nafas kehidupan orang Kristen. Tapi ternyata pengajaran-pengajaran tentang doa, buku-buku yang banyak berbicara tentang doa, ternyata tidak membuat jemaat berdoa loh saudara. Nah, kenapa seringkali kita malas berdoa? Sederhana, karena doa-doa kita tidak efektif. Kita udah doa pagi siang malam, kita pikir membuahkan hasil, tapi tidak juga ada hasilnya. Saya ambil contoh, kalau saudara pergi ke supermarket, biasanya kan ada undian-undian berhadiah tuh. Dan ada kupon di Jogja, belanja berapa itu ada kupon. Nah, setiap kali seumur hidup saya ngisi setiap kupon itu, tidak pernah dapat menang. Belum beruntung saya rupanya, kurang beruntung saya. Dan akibatnya karena saya isi, dan saya berharap ya minimal hadiah hiburan lah. Mau setrika listrik atau apa. Kalau memang kita nggak dapat mobil, ya minimal setrika atau apa dapat. Tapi ternyata nggak dapat. Akibatnya saya sudah malas tulis itu. Poinnya adalah ini. Kita akan antusias melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Tapi kita akan malas
kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Setuju? Berarti dengan kata lain bahwa dengan doa kita juga demikian. Nah, kenapa ada banyak orang percaya yang sudah tahu secara teori di otaknya doa itu penting, tapi kenapa pemahaman atau pengetahuan tentang doa itu penting tidak membuat kita sungguh-sungguh berdoa atau rajin berdoa? Nah, kita akan bahas malam ini. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat 8. Coba saudara perhatikan. Ayat ini menjadi ayat pegangan dari banyak orang Kristen setiap kali berdoa. Coba lihat baik-baik ayat ini. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini Tuhan yang ngomong loh. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang, perhatikan kata ini. Berarti dengan kata lain bahwa sebetulnya jaminannya setiap orang, tidak ada pengecualian. Setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, berarti dengan kata lain ayat ini harusnya jadi jaminan bahwa setiap kali kita berdoa seharusnya ada hasilnya dong. Betul, kita minta kerjaan, kita minta jodoh, kita minta keturunan, kita minta mujizat, kita minta. Nah, anehnya dengan berpegang pada ayat ini saja banyak permintaan yang belum dikabulkan ternyata. Itu yang membuat akhirnya kita capek minta, capek mencari, capek mengetuk. Sampai akhirnya ya udah deh. Akhirnya kita malas berdoa. Nah, ketika saya merenungkan ini, maka saya tiba pada satu kesimpulan penting. Yaitu adalah ini. Sadarkah saudara bahwa yang kita butuhkan bukan doa yang banyak tapi doa yang benar? Sorry to say. Gereja selama ini selalu mengajar tentang pentingnya rajin berdoa. Saya setuju. Tapi kita perlu mengevaluasi bahwa kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, firman Tuhan bilang atau kamu berdoa juga. Berarti ini orang berdoa loh. Atau kamu berdoa juga. Ini bukan orang yang malas berdoa loh saudara. Ayat ini lagi bicara bukan orang yang malas berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Aneh. Padahal ayat tadi bilang minta maka akan dikasih. Cari kamu akan dapat. Ketuk pintu akan dibukakan. Tapi kenapa ada orang-orang yang sudah meminta tapi tidak terima apa-apa? Karena ternyata firman Tuhan katakan karena kamu apa saudara? Salah berdoa. Berarti kesimpulan saya bahwa ternyata gini, pentingnya kita bukan cuma bermodalkan doa yang banyak, tapi kita perlu mengevaluasi bahwa yang Tuhan inginkan adalah doa yang benar. Banyaknya doa tidak menjamin jawaban, benarnya doa yang menjamin jawaban. Setuju sampai di sini? Nah, itu sebabnya saya kemarin dengar khotbahnya Chris Manusama di CLCC. Saya sempat dengar dia bicara 2 sesi di sana dan waktu saya dengar ada kalimat yang menarik dari di tengah-tengah khotbahnya dia ngomong begini. Kalau kamu terus berdoa terus nggak ada hasilnya apa-apa, berhenti berdoa, dievaluasi itu pasti doanya salah. Paham sampai di sini? Nah, kita kan bilang gini, tekun. Saya mau tanya, kalau tekun dalam kesalahan nggak ada hasilnya. Sudah bisa kita saya sampai di sini? Nah, itu sebabnya yuk cek baik-baik. Kita akan bilang kalau dilihat banyak, udah banyak banget loh. Saya sudah banyak berdoa, saya sudah sering sekali berdoa. Saya sudah sering meminta. Tapi kenapa ya belum terima-terima? Nah, kita akan lihat karena ternyata yang penting, yang kita butuhkan bukan doa yang banyak, tapi doa yang benar. Firman Tuhan berkata karena kamu, apa saudara? Salah berdoa. Berarti dengan kata lain, berarti ada doa yang benar, ada doa yang salah dong. Nah, berdasarkan ayat ini doa yang salah itu apa sih? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kita nggak akan bahas itunya, tapi kita akan bahas berfokus tentang salah berdoa. Waktu saya renungkan ini saya bilang, Tuhan, kalau memang ada doa yang salah, ada doa yang benar. Doa yang benar itu kayak apa sih? Coba lihat ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Banyak orang gak berani berdoa meminta tuh. Kira-kira kalau ini minta ini dikabulin gak ya? Berarti gak punya keberanian kalau gitu. Ayat ini bilang dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita atau mengabulkan permintaan kita jikalau ada catatannya ternyata. Ada catatan kakinya yang banyak orang tidak memahaminya, melupakannya, mengabaikannya. Lalu kita cuma fokus ke Matius 7-nya. Betul nggak sampai di sini? Saya sudah minta, Tuhan bilang dikasih. Tapi mana? Nah, saudara harus lihat catatan kakinya. Catatan kakinya ayat ini. 1 Yohanes 5:14 bilang, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti dengan kata lain, betapa pentingnya kita meminta dalam doa, meminta sesuai kehendaknya. Kalau kita tidak meminta sesuai kehendaknya, berarti Tuhan tidak punya kewajiban mengabulkannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, dan kita berani menghadap Allah karena kita yakin Dia mengabulkan doa kita. Kalau kita minta apa saja, itu nggak enak ya. Minta apa saja. Untungnya nggak sampai titik di sini. Ada kalimat selanjutnya. Minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Waktu saya renungkan ini, maka saya sampai ke titik ini. Kalau memang kehendak Tuhan atau kehendak Allah itu penting untuk kita ketahui, karena itulah yang akan menentukan doa kita ini dijawab atau tidak. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Ada yang ngajar gini, makanya kalau doa itu pakai ayat. Ada yang ngajar gitu, saya pernah ngajar itu soalnya. Buka, baca, itu kehendak Allah. Doain, pasti dikabulin. Betul nggak di sini? Ambil contoh, saudara yang mengalami kekurangan keuangan. Lalu saudara buka dalam Filipi bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan bilang begini, itu sebabnya aku minta keperluanku. Tapi banyak kasus, orang udah pakai ayat, tapi kok belum juga dikabulin deh. Saudara harus sadar bahwa kehendak Allah itu ada dua. Apa dan kapan. Saya ulang. Oke. Saudara boleh tahu kehendak Tuhan. Ambil contoh. Yang belum nikah. Kehendak Tuhan buat saudara satu hari menikah. Berarti dengan kata lain Tuhan menyiapkan pasangan hidup dong. Itu kehendak Tuhan ya toh. Itu sebabnya banyak orang minta. Tuhan, bukankah Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri saja? Engkau memberikan penolong baginya. Itu sebabnya saya minta teman hidup. Saya kesepian loh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita doa karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, sadarkah saudara bahwa bicara tentang kehendak Tuhan ada dua. Saudara harus tahu apa itu kehendak Tuhan dan kapan kehendak Tuhannya. Saya akan jelaskan di titik ini. Karena dalam Lukas pasal 9 ayat 51, ternyata segala sesuatu itu ada timingnya loh saudara. Tuhan itu punya timing. Genap, lalu genaplah, lalu genaplah, lalu genaplah, lalu genaplah. Itu berarti genaplah apa? Waktunya tuh pas. Nah banyak kali kita udah tahu kehendak Tuhan, kita meminta kehendak Tuhan. Masalahnya adalah waktu kita meminta kehendak Tuhan, kita harus tahu meminta kehendak Tuhan yang tepat waktunya. Terakhir saya ngajar di CKC bicara tentang It's My Choice. Nah, waktu saya ngajar It's My Choice itu, saya sudah jelaskan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah waktu lalu saya ngajar bahwa Tuhan itu udah nyiapin semuanya loh. Bahkan sebelum saudara membutuhkannya. Betul nggak sampai di sini? Saya sudah ngajar itu toh. Bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Sama seperti saya pakai ilustrasi. Waktu anak saya masih bayi, saya sudah ikut sertakan dia di asuransi pendidikan. Nah dalam asuransi pendidikan, maka apa yang terjadi? Kami bayar preminya. Sebelum dia sekolah loh saudara. Karena ketika kami ikut asuransi pendidikan itu, ini bukan promosi, saya bukan agen asuransi, ketahui itulah. Tapi saya mau pakai ilustrasi itu. Ketika saya bayar premi itu, saya dapat penjelasan. Nanti pas anak saya mau masuk TK, ada dana cair sekian. Waktu mau masuk SD, cair sekian. SMP, cair sekian. SMA, cair sekian. Saudara bisa paham nggak sampai di sini?
Nah masalahnya berarti dengan kata lain saya sudah menyiapkan semua yang Samuel butuhkan. Sebelum dia membutuhkannya, setuju? Cuma masalahnya segala berkat rohani di sorga sudah disediakan dan disiapkan buat saudara. Tapi cairnya itu butuh timing yang tepat. Saudara belajar sesuatu enggak kira-kira lewat ilustrasi ini? Ambil contoh. Kita lagi butuh banget uang contohnya. Lalu kita ingat, ya ampun itu kan ada dana cair. Masalahnya untuk dana cair Samuel itu harus sampai kelas 3 SMP. Mau masuk ke SMA baru itu cair. Nggak usah diklaim, nggak usah ngotot. Otomatis ditransfer kok ke rekening saya. Nah cuman masalahnya kalau anak saya nggak naik-naik kira-kira cair enggak? Saudara bisa paham nggak sampai di sini? Saudara bilang gini, Tuhan bukankah segala berkat rohani di sorga sudah disediakan bagiku? Aku butuh loh Tuhan. Ternyata saudara harus paham, Tuhan itu, dengar baik-baik. Tuhan itu menyiapkannya sesuai dengan timingnya. Makanya pentingnya saudara growing. Kalau saudara tidak growing, saudara frustasi. Saudara langsung curiga, ini kira-kira asuransinya nggak beres ini. Enggak. Bukan asuransinya enggak beres, ketetapannya engkau harus lulus 3 SMP dulu, baru otomatis dana pendidikan untuk masuk SMA cair dengan sendirinya. Dengar baik-baik saudara, ada banyak hal yang sebetulnya jadi milikmu dan Tuhan sudah siapkan bagimu. Tapi itu belum bisa engkau nikmati karena belum mencapai titik kedewasaan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara belajar sesuatu hari ini. Makanya kalau enggak waktunya timingnya pas. Saudara minta pakai iman sebesar gunung pun. Ini kan biji sesawi. Ini sebesar gunungnya bahkan. Biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Tapi kalau saudara bilang gini, Tuhan kalau saudara belum sampai waktunya. Tidak sesuai tepat waktunya. Saudara pakai iman sebesar gunung pun. Enggak bisa memaksa Tuhan. Sampai di sini bisa ikuti saya. Sekarang pertanyaannya, berarti kira-kira susah gak berdoa itu? Susah gampang loh saudara. Saudara perlu meminta sesuai kehendaknya. Kehendaknya itu ada 2. Apa itu kehendaknya? Dan waktunya pas gak? Anak saya boleh minta terus, minta. Saya tahu usianya belum mencukup. Bukan karena saya tidak mau. Saya bilang growing aja. Begitu kamu growing, otomatis kamu akan dapat kok. Saudara setuju nggak? Ada hal-hal yang saudara dapatkan seiring dengan pertumbuhan saudara. Saya jadi ingat cerita dari John Carlos Ortiz. Dia menceritakan bahwa waktu dia kecil, dia itu ikut kebaktian. Begitu dia ikut kebaktian, ternyata apa yang terjadi? Pendetanya itu brewokan. Kumis brewokan, wah gagah, maco sekali. Itu sebabnya John Carlos Ortiz yang masih kecil itu, masih TK, masih SD itu terpukau ngelihat jenggot kumis dari hamba Tuhan ini. Akhirnya dia pingin, akhirnya dia ikut doa puasa. Dia pulang, mamanya tanya, nak kenapa kamu gak makan siang? Puasa. Terus ditanya, puasa apa? Wah rahasia. Dia doa puasa. Supaya apa? Kumis sama jenggot tumbuh. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira tumbuh gak? Tumbuh tidak? Tidak. Biarin doa puasa sampai turun 8 kilo, 10 kilo. Karena masalahnya ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu didoain. Growing saja, paham gak sampai di sini? Begitu engkau growing sampai satu titik, otomatis itu cair dengan sendirinya. Bisa paham sampai di sini? Nah itu sebabnya kalau memang kita ingin doa kita efektif, berarti kesulitannya adalah kita harus minta sesuai kehendaknya. Kehendaknya itu berbicara apa itu kehendaknya dan kapan waktu yang tepat. Betul? Nah coba saudara lihat ayat ini. Sekarang kita masuk ke 1 Korintus 2 ayat 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Waduh, kesulitannya kan kita harus minta apa yang jadi kehendaknya. Betul nggak di sini?
Saya ulang. Catatannya, kalau kamu mau minta dan doamu efektif selalu dikabulkan, catatannya adalah kau harus meminta sesuatu yang sesuai kehendaknya. Nah masalahnya kita kan bukan Tuhan toh. Kita nggak tahu apa yang jadi keinginan Tuhan buat kita. Jelas sampai di sini? Nah ternyata ada kabar baik, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, firman Tuhannya bilang, supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi ternyata ada satu bocoran yang saya mau sampaikan buat saudara malam ini. Ternyata tujuan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu itu bukan cuma menemanimu supaya engkau gak kesepian. Tapi Roh Kudus itu akan selalu ngasih bocoran buat hidupmu. Apa yang jadi kehendaknya? Kehendak Tuhan. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini? Tanpa Roh Kudus, doamu pasti kacau. Minta gak dikabulin. Saudara misunderstanding sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kayaknya ini kehendak Tuhan. Tuhan bilang, bukan. Dan Tuhan mau, kamu minta apa yang jadi kehendakku. Nah bagaimana kita bisa tahu apa yang jadi kehendaknya? Ternyata Tuhan itu baik loh. Dia utus Roh Kudusnya di dalam hidup saudara untuk ngasih bocoran. Sehingga saudara menjadi tahu apa yang sebetulnya jadi kehendaknya buat hidup saudara. Bisa ikuti saya sampai di sini. Coba lihat ayat ini lagi. Yehezkiel. Pasal 36 ayat 37. Coba lihat baik-baik ayat ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan. Ini Tuhan loh yang menginginkan. Apa sih yang diinginkannya? Dalam hal ini juga aku menginginkan. Supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Menurut saya ini Tuhan ini kadang-kadang aneh ya. Ayat ini bilang, demikianlah beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan. Apa sih yang jadi keinginannya Tuhan? Supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Sekarang pertanyaannya bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan hendak lakukan buat saya? Roh Kudus. Saya bisa paham sampai di sini. Tuhan itu pengen gini, kamu tuh harus tahu apa yang aku inginkan buat kamu. Dan aku mau kamu minta itu. Ambil contoh. Anak saya Samuel itu harus cari tahu. Sebetulnya papahnya tuh nyediain apa sih buat dia? Mau dibeliin apa sih? Itu sebabnya gimana? Saudara, dia harus tahu dapat bocoran dari istri saya. Oh ternyata mau dibeliin laptop baru. Terus istri saya kasih tahu sama anak saya Samuel. Sam, for your information ya. Sebenarnya papa tuh mau beliin kamu laptop loh. Waktu dia tahu itu, dia datangi saya, dia bilang, Pak, saya minta laptop. Sudah bisa nangkep gak ilustrasi ini? Berarti dengan kata lain, waktu dia minta apa yang hendak saya lakukan, kira-kira doanya nyambung gak? Nyambung tidak? Nyambung. Kalau enggak, frustasi dong. Masalahnya, saya itu pingin dia minta. Catatannya, dia harus minta apa yang hendak saya lakukan baginya. Nah kalau enggak ada yang ngasih bocoran, bingung dong. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara bergaul dengan Roh Kudus. Kalau saudara nggak bergaul dengan Roh Kudus, doamu tidak efektif. Makanya malas, makanya doa itu menjemukan. Jelas, karena doamu tidak efektif. Tapi kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus akan selalu kasih bocoran. Sehingga engkau tahu apa yang sebetulnya Bapa siapkan dan Bapa ingin berikan. Dan waktu engkau minta, itu ngeklik dengan hati Bapa. Amin. Nah sekarang, saya berharap saudara tidak mabuk ayat. Percayalah kebenaran itu harus bicara. Daripada omongan saya lebih baik kebenaran ayat-ayat yang ngomong. Coba lihat ayat ini. Roma 8 ayat 26. Demikian juga rohnya roh kecil, roh besar. Roh besar. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya berharap dari paparan saya tadi dari awal harusnya kalau saudara ngikutin jadi ngeklik. Ada benang merahnya nih. Dan dengan kata lain demikian juga roh
yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa sih? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang keren dalam terjemahan New Living Translation lebih jelas. Diterjemahkan begini, for we don't even know what we should pray for, nor how we should pray. Apa yang didoain dan gimana doanya ternyata. Dengar baik-baik, banyak kali kita malas berdoa. Bukan karena kita nggak ingin berdoa. Karena kita frustasi dalam doa sebetulnya. Kita bilang saya sudah doa, nggak ada hasilnya. Saya mau bilang gini, yuk evaluasi. Harusnya doa itu ada hasilnya dong. Tapi ada catatan-catatan yang saudara harus pelajari. Itu sebabnya terima kasih untuk Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu sebetulnya menolongmu untuk bisa berdoa yang tepat. Tanpa Roh Kudus, doamu selalu nyasar. Sekarang, pernahkah saudara berpikir kehidupan doa seseorang yang telah dipenuhi Roh Kudus tidak ada matinya? Apa bedanya orang berbahasa roh dan belum? Bukan orang yang berbahasa itu lebih rohani dari orang yang belum sebetulnya. Tidak ada hubungannya. Cuma masalahnya kalau kita belum mendapat karunia berdoa dalam bahasa roh, maka doa kita sangat dibatasi sama akal. Saudara pernah ngerasa nggak? Seringkali kita udah hopeless dan speechless. Nggak tahu lagi mesti ngapain. Terima kasih untuk bahasa roh. Karena bahasa roh menolong kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya saya melihat banyak orang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan dapat bahasa roh. Kita tidak pernah pakai itu. Itu sebabnya kalau saudara belum mengalami baptisan Roh Kudus dan belum dapat bahasa roh, saya berharap mulai malam ini ada sebuah kerinduan yang mulai tumbuh. Dan ajaibnya ternyata Tuhan itu memenuhi kita tuh tidak pernah kenal waktu sama kenal tempat. Oma saya itu dibaptis Roh Kudus jam 5 pagi subuh ketika sedang pompa dragon di rumah. Dulu itu di rumah saya belum ada PAM. Tapi emak saya ini haus pengen dibaptis Roh Kudus. Pagi itu biasanya bangun pagi itu mompa air. Di titik itu kita kaget dibangunin. Karena emak saya tiba-tiba bahasa roh. Kita kan kaget semua. Ada apa ini? Ternyata dia dibaptis Roh Kudus. Umpoli manuhutu. Dibaptis bahasa roh. Dibaptis oleh Roh Kudus. Itu di kos-kosannya Saudara Iwan Mulyadi di kota wisata waktu itu. Bapak Philip Sumarjo yang pakai baju orange ini terima baptisan Roh Kudus. Ini saya serius. Saksinya banyak orang. Ketika kami tunggu Oscar, Pak. Sedang on the way dari Cirebon ke Bandung karena waktu itu kita ada acara di Bandung. Ada beberapa yang sudah jalan duluan. Jadi Oscar itu, saya masih ingat, Oscar itu lagi nyusul pakai kereta. Nah kita tunggu di kebun kawung itu. Kita lagi ngomong tentang Tuhan. Dia berbahasa roh. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara belum mengalaminya, kenapa saudara tidak menginginkannya? Mungkin saudara bilang, saya gak butuh itu. It's okay, silahkan. Tetapi ternyata Tuhan ngasih itu, supaya kita masuk dalam dimensi doa yang tak terbatas. Saudara bisa paham gak sampai di sini? Kalau kita belum dapat itu, doa kita bisa gak berdoa? Bisa. Tapi akal kita yang membatasinya. Nah, saya akan jelaskan. Coba lihat ini. Sadarkah saudara bahwa saat kita konsisten berbahasa roh, maka pasti banyak kejutan yang akan terjadi dalam hidup kita? Saya ulang. Dalam nama Yesus, saya mau katakan. Kalau saudara konsisten berdoa dalam bahasa roh, saya berani pastikan akan terjadi banyak kejutan yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara bilang gini, saya kan gak pernah minta ini. Iya, tapi roh yang berdoa. Saudara bisa paham?
Akalmu enggak nyampe. Akalmu enggak tahu apa yang sebetulnya Bapa pengen beri buat kamu. Tapi Roh Kudus kan tahu. Tahu nggak sampai di sini? Roh Kudus itu tahu, itu sebabnya Roh Kudus di dalam dirimu berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika berdoa, roh itu meminta. Dan waktu minta, disitulah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang disediakan oleh Allah. Saya berani pastikan kalau saudara konsisten saja, saudara akan banyak kejutan. Dia malah selalu bilang gini, saya nggak pernah minta ini loh. Kenapa dikasih? Akalmu yang nggak pernah minta, tapi rohmu yang sudah memintanya. Bill Hamon dalam buku 70 alasan untuk berbahasa roh, dia menulis bahwa Roh Kudus mengarahkan bahasa roh kita untuk menaikkan doa-doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mungkin satu-satunya saat di mana kita bisa yakin 100% berdoa di dalam kehendak Tuhan adalah ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Wow. Tuhan selalu menjawab permohonan yang selaras dengan kehendaknya. Sudah ikuti saya tadi? Benang merahnya. Berarti dengan kata lain gini, yuk aktif. Aktif. Saya kasih kesempatan buat Poli untuk cerita. Pengalamannya 2 minggu terakhir ini katanya. Bisa cerita sedikit? Ya, oke. Cerita tentang yang kekuatan jiwa. Saya dalam waktu-waktu sebulan ke belakang, saya sering ngedrop. Karena serangan-serangan yang kuat dari luar. Membuat saya kadang seminggu kuat, seminggu enggak. Jadi ada banyak hal yang membuat saya ngedrop gitu. Tapi kurang lebih 2 minggu inilah. Saya itu didorong Tuhan untuk saya pakai apa yang Tuhan sudah kasih buat saya. Nah selama ini saya hanya pakai sewaktu-waktu. Kalau kumpul sama teman-teman kita doa, kita pakai. Tapi kalau di rumah enggak. Saya diam, saya nggak pakai. Satu waktu Tuhan tuh dorong saya untuk berbahasa roh. Saya pakai itu. Karena Alkitab bilang kalau kita berdoa dengan bahasa roh itu kita membangun diri kita sendiri. Saya pakai. Saya coba konsisten. Saya kalau istri sudah ke pasar saya masuk kamar, saya doa pakai bahasa roh. Kata-katanya itu saya nggak ngerti. Saya tuh lagi ngomong apa saya nggak ngerti. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus di dalam diri saya itu yang mendorong saya dan berbicara di dalam roh saya. Jadi saya sudah lepaskan aja. 15 menit, 20 menit, terus saya lakukan itu konsisten. Terus menerus. Dalam seminggu saya tidak pernah merasa ngedrop. Bahkan saya merasa kok badan tuh jadi ringan. Ada beberapa kejutan yang saya temui. Saya biasanya sasaran saya itu kalau enggak ke istri saya, anak saya. Ada apa-apa saya marahin mereka, saya jengkel sama mereka. Tapi setelah saya lakukan itu 1 minggu lebih, saya tuh ngerasa gini, ada sesuatu kesadaran dalam diri saya yang tiba-tiba ada belas kasihan gitu. Ada sesuatu, iya ya, ada rasa gini, aduh kasihan ya. Dia sudah capek, dia sudah ini, dia sudah itu. Ada lagi yang lain. Yang kedua, ini kan puasa saya kirim makanan ke hotel. Jadi ada yang namanya buka sahur. Itu saya harus kirim makanan itu kurang lebih jam 3. Jadi jam 2 itu sudah bangun. Saya tidur kurang lebih jam-jam 11 malam. Karena kami ada jualan, tidak bisa jualan pagi, kita harus jualan sore. Jadi saya harus tidur jam 11 malam dan saya harus bangun jam 2. Jam 2 itu sudah nggak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Dan sebelum saya pakai bahasa roh ini, biasanya siang tuh saya ngedrop. Capek, rasa badan letih, kepinginnya tidur. Tapi beberapa hari belakangan ini, saya pakai itu. Kalau jam 2 sementara saya nata, saya pakai itu. Terus saya kan gratis.
Saya tidak mau, bahasa roh itu tidak belajar kursus. Kursus bahasa Inggris saya harus belajar, enggak. Setelah saya dapat itu tiba-tiba keluar aja. Saya lepaskan itu tanpa kehabisan kata-kata. Bahkan lama-kelamaan saya merasa berbobot itu bahasa. Berbobot sampai kadang-kadang saya nangis di lawat Tuhan. Jam 2:30, 3 pagi itu. Luar biasa Roh Kudus itu kerja dalam diri saya. Dan setelah saya kirim pagi itu saya pulang, loh kok badan saya kok ngantuk, enggak, saya enggak minum kopi. Tapi pagi itu saya bersemangat sekali. Sampai siang saya enggak tidur, saudara. Lah ini kok bisa gini ya badan saya tuh, rasa enteng sekali. Saya sudah alami ini kurang lebih 3-4 hari ini. Tadi siang saya enggak tidur, sampai siang baru saya istirahat. Tapi saya rasa beda. Yang lain, pikiran. Rasa pikiran tuh enteng sekali, nggak ada tekanan, damai sejahteranya kuat dalam diri saya. Saya bilang Tuhan luar biasa banget ya. Akhirnya saya antusias, saya pakai terus. Dari sana tadi anak saya goncengan dari rumah ke sini. Saya pakai sampai saya masuk depan pintu, saya berhenti. Jadi gini, nggak ada alasan untuk saya tidak memakainya. Karena itu gratis buat saya. Tuhan sudah kasih gratis, mengapa saya tidak pakai? Dan ingat saudara, Tuhan kasih itu bukan untuk iseng. Tapi ada alasannya Tuhan kasih itu buat kita. Jadi saya bilang gini, Tuhan saya bersyukur. Mengapa dulu saya eskan itu, saya biarkan itu bertahun-tahun. Setelah saya tahu manfaatnya, saya pakai terus hari-hari ini. Kecuali saya makan, saya tidur dan sebagainya. Kalau enggak saya pakai terus. Jadi saya bersyukur. Biarpun tekanan dari luar begitu kuat. Tapi di dalam saya itu punya kekuatan untuk bisa menghandle-nya. Mengapa? Karena Roh Kudus yang berdoa. Dan saya yakin banget gitu loh. Sudah, saya di kamar mandi, saya doa, saya apa. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, itu aja. Kasih tepuk tangan dong. Semalam Philip itu kesaksian. Saya perlu ceritain. Lisa itu sedang merawat mamahnya yang sakit. Terus dia bilang gini, sebagai saksi mata yang ngelihat Lisa, dia bilang, kok itu enggak mungkin kalau Lisa yang lama bisa seperti itu. Enggak mungkin. Maksudnya tingkat kesabarannya untuk merawat orang sakit itu enggak mudah. Kenapa? Karena waktu Philip cerita itu Lisa enggak tahu. Di situ saya makin diteguhkan bahwa kita harus masuk dalam dimensi doa yang lebih lagi. Coba lihat ayat ini. 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi tidak ada hubungannya sama pikiranmu. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Bukan berarti kalau udah doa bahasa roh terus nggak pakai doa pakai bahasa Indonesia. Enggak. Bisa paham ya sampai di sini. Atau jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah waktu saya renungkan ini. Kemarin saya disadarkan oleh Tuhan ayat ini. Coba sadarkah saudara? Bahwa berdasarkan Roma pasal 12 ayat 2. Bahwa ternyata Tuhan tuh mau pikiran kita tuh dirubah. Betul? Nah masalahnya jika pikiran kita ini harus dirubah. Bukankah berarti pikiran kita bermasalah? Sudah bisa paham maksud saya? Tuhan mau ketika engkau lahir baru pikiranmu tuh diubah. Nah berarti dengan kata lain, kalau sampai Tuhan itu mau merubah dan mengharuskan engkau merubah pikiranmu, berarti pikiranmu bisa jadi penghambat hidupmu dong. Setuju gak sampai di sini? Nah kenapa ada banyak orang sukar sekali atau malas sekali berdoa dalam bahasa roh? Karena itu tidak nyambung sama pikiran saudara. Itu tidak nyambung dan saya mau katakan kepada saudara ketika saudara berbahasa roh, saya mesti katakan saya ngalami itu dengan baik-baik. Awalnya garing banget. Saya pernah ngalami itu. Saking garingnya sampai crispy.
Itu segaring sekali. Ngomong rapata shikata karamata kalapa. Itu tuh rasanya kering sekali. Tapi Tuhan bilang, nak, pakai iman. Firman Tuhan katakan ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, maka rohmu lah yang berdoa. Tidak ada hubungannya sama pikiranmu. Dan aneh, begitu saya konsisten, terusin. 5-10 menit, nembus. Berubah atmosfer. Dan saya mau bilang sama saudara, seringkali keadaan di sekitar kita belum berubah. Tapi di dalam diri kita yang berubah. Amin. Keadaan di sekitar kita mungkin belum berubah. Masalah masih tetap ada. Tapi yang aneh waktu kita berdoa, waktu berdoa dalam bahasa roh, ada banyak hal-hal yang sebetulnya sedang terjadi di alam roh. Coba saudara lihat ini. Sadarkah saudara bahwa kita ini adalah, ini perlu dipahami. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, kita ini urutannya bukan tubuh, jiwa, dan roh. Itu salah. Kita ini adalah roh, jiwa, dan tubuh. Saudara perlu clearkan pemahamannya. Bahwa mungkin saudara bilang, oh itu kan cuma urutan. Bukan. Kalau tubuh, jiwa, dan roh, maka engkau selalu berpikir tubuhmu itu yang segalanya. Engkau rawat tubuhmu baik-baik, engkau investasikan uang yang banyak untuk membuat tubuhmu tetap bugar. Tapi masalahnya gini, itu tuh ternyata di mata Tuhan itu cuma seperti pakaian. Manusia yang sesungguhnya itu rohmu. Amin. Masalahnya adalah ketidakpemahaman ini membuat kita tidak terlalu care sama roh kita. Kita cuma fokus sama apa? Sama tubuh kita. Kita makan vitamin, kita rawat tubuh kita. Yang cewek-cewek biaya perawatannya mahal banget. Percayalah itu. Demi merawat tubuh, enggak salah. Selama engkau juga merawat rohmu dong. Nah Alkitab katakan bahwa kita ini roh, jiwa, dan tubuh. Kita ini makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Berarti dengan kata lain, jangan izinkan jiwamu yang mempengaruhi dan membatasi kehidupan doamu. Saudara-saudara bisa paham sampai di sini. Banyak kali kita mengizinkan pikiran kita yang membatasi doa kita. Padahal ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka kita akan masuk dalam dimensi yang mengatasi kondisi jiwa. Saya buktikan, Dr. Andrew Newberg membandingkan hasil scan otak dari orang Kristen yang berdoa dalam bahasa roh dengan biarawan Buddha yang melafalkan doa yang berulang-ulang ketika bermeditasi dan biarawan Katolik yang sedang berdoa. Hasilnya otak bagian depan yaitu lobus frontal, yaitu bagian otak yang terletak tepat di belakang dahi yang dianggap sebagai pusat pengendali otak. Dari otak orang Kristen yang berdoa dalam bahasa roh akan diam, pasif. Sementara yang lain, bagian yang sama dari otak itu menjadi lebih aktif waktu doa. Ini hanya menunjukkan bahwa saat seseorang berdoa dalam bahasa roh, bukanlah fungsi otak natural, tetapi kerja dari roh. Saudara mau lebih yakin lagi, pulang YouTube cari Speak in Tongue. Di situ ada satu yang diupload hasil riset dari orang lain. Ternyata waktu orang tersebut doa pakai bahasa Inggris, dicek otaknya aktif. Tapi waktu dia pindah shifting jadi doa bahasa roh, otaknya langsung diam. Itu membuktikan bahwa ternyata memang benar firman Tuhan bilang ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh kita lah yang berdoa. Sekarang, sadarkah saudara waktu kita berdoa dalam bahasa roh maka itu adalah bahasa rahasia antara kita sama Tuhan? 1 Korintus 14 ayat 2 bilang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saking rahasianya sampai pikiranmu sendiri bingung. Betul. Saking rahasianya sampai pikiran sendiri bingung. Tadi waktu saya lagi prepare, saya jadi diingatin. Saudara pernah lihat film-film perang? Khususnya ada satu film Imitation Game. Imitation Game itu film bagaimana pihak sekutu itu berhasil menyingkapkan kode bahasa rahasia Jerman. Itu kan ada bahasa rahasia tuh. Jadi antara mereka ternyata ada rumusnya, begitu surungin besok tempur serang kota ini jam sekian. Nah itu dikirim kata-kata sandi. Nah dalam film Imitation Game True Story ini apa yang terjadi? Dia berhasil memecahkan kode itu. Begitu berhasil memecahkan kode itu, sekutu yang akhirnya menang. Saya mau bilang sama saudara,
Kenapa setan bikin saudara malas berdoa dalam bahasa roh? Atau saudara tidak mempercayai atau menolak bahasa roh? Karena apa? Karena dia tidak mau saudara masuk dalam dimensi yang luar biasa. Kalau saudara berdoa pakai bahasa Indonesia, setan dengar. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, setan juga dengar. Cuman gak ngerti. Bikin jengkel setan kita ini. Kita ini kan seringkali sudah dibikin jengkel setan toh. Jadi sudah waktunya kita bikin jengkel setan. Oke, setuju? Lihat ini. Banyak orang percaya yang pernah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus di masa lalunya. Menjadikan hal itu sebatas kenangan manis dan kebanggaan yang semu. Dan tidak menjadikannya sebagai pintu gerbang bagi kehidupan rohani yang lebih istimewa. Nah, yang saya perlu tekankan di sini, saat kita berdoa dalam bahasa roh, maka sedang terjadi proses upload dari hidup kita dan download bagi hidup kita. Ini yang keren. Waktu saudara berdoa dalam bahasa roh, ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan oleh pikiranmu, oleh kata-katamu. Waktu engkau mengeluh dalam erangan itu, apa yang terjadi? Itu disingkapkan dan diupload kepada Tuhan. Tapi ketika engkau sedang berdoa dalam bahasa roh, pada saat yang sama juga ada proses download. Di mana dari Tuhan pindah dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya komunitas kita adalah komunitas yang rajin berbahasa roh. Itu sebabnya saya selalu bilang percayalah sama teman-teman lain. Saya bilang kalau worship kurangilah bahasa roh. Bahasa roh itu bukan konsumsi umum. Bahasa roh itu konsumsi pribadi. Makanya saya lebih senang gak usah bahasa roh di kebaktian, gak apa-apa. Kalau orang karismatik kebalik, bahasa roh justru pas kebaktian. Saya bilang gak ada hubungannya itu. Justru di dalam keseharian kita perlu membangunnya. Nah, bolehkah berdoa dalam bahasa roh di kebaktian? Gak apa-apa. Oke, nah sekarang. Iblis mensabotase aktivitas bahasa roh dengan kekuatan jiwa. Setuju gak di sini? Kenapa? Kita gak percaya. Kenapa kita malas? Kita mungkin udah bisa, pernah memilikinya. Tapi kenapa kita tidak pernah menggunakannya dengan rajin? Karena tanpa sadar iblis mensabotase aktivitas bahasa roh dengan kekuatan jiwa. Bahasa roh bukanlah aktivitas jiwa tetapi aktivitas roh. Saudara paham gak? Saat kita berdoa dalam bahasa roh maka kita sedang mendownload apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saya yakin sekali begitu engkau rajin melakukannya ada hal-hal yang didownload dari Tuhan. Dan berpindah kepadamu, kepada rohmu, kepada hidupmu. Oke? Nah sekarang, ternyata kesimpulan saya adalah gini. Dibutuhkan dua hal. Yaitu iman dan disiplin diri untuk konsisten berdoa dalam bahasa roh. Tanpa iman, saudara malas. Betul gak? Ini apa-apaan sih buang waktu deh. Tapi kalau saudara mempercayai apa yang Alkitab bilang dan saudara melakukannya, pasti saudara akan menuai hasilnya. Firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada apa saudara? Saya berani jamin ketika pengertianmu masih kuat, saudara susah sekali bahasa roh. Karena itu jalur frekuensi AM sama FM, saudara, tidak nyambung. Oke, nah sekarang. Benarkah kita mempercayai kebenaran bahasa roh? Jika benar, maka kita pasti akan melakukannya. Amin saudara. Itu sebabnya saya akan, mungkin saya perlu singgung ini. Manakah yang lebih penting bernubuat atau berbahasa roh? Kan ada yang bilang gini, itu bahasa roh itu nggak ada gunanya. Oke, coba kita lihat dari ayat ini baik-baik. Sebentar lagi saya selesai. 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 6. Ayat 13, ayat 18 sampai 19. Perhatikan baik-baik. Ini antara nubuat dan bahasa roh itu apa tuh bedanya? Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka, ini Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ini konteksnya di kebaktian. Saudara harus tahu konteksnya. Jadi Paulus ngomong gini,
kalau di kebaktian lebih baik nubuat. Kalau nubuat kan orang ngerti. Kalau bahasa roh enggak ngerti. Kalau kamu bernubuat pakai bahasa yang dimengerti, orang jadi ngerti dan dikuatkan. Tapi kalau bahasa roh nggak ada yang dikuatkan, cuman kamu sendiri yang dikuatkan. Berarti sebetulnya manfaat nubuat dan manfaat bahasa roh itu beda. Paham nggak sampai di sini? Nubuat untuk membangun orang lain, berbahasa roh untuk membangun diri sendiri. Nah perhatikan, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Apakah gunanya itu bagimu? Karena gunanya bagiku, kata Paulus. Saudara belajar gak sesuatu ini? Saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Bagimu. Yo jelas, karena enggak ngerti. Tetapi berguna bagi Paulus saja, enggak berguna buat orang yang mendengarnya. Perhatikan baik-baik. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan akan nubuat atau pengajaran. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ini konteks kalau di pertemuan jemaat. Terus, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, ingat konteksnya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Tapi apakah ayat-ayat ini bilang bahasa roh itu gak penting? Beda konteks. Saya berdoa supaya pengajaran ini minimal membuat saudara jadi haus untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Saya mau bilang, Tuhan itu tidak pernah kenal tempat dan waktu. Dia tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Dia hanya bisa dibatasi oleh kerinduan saudara dan saya. Amin. Nah, sekarang poinnya adalah ini. Berbahasa roh secukupnya menurut saya tidaklah tepat. Karena kuncinya sesering dan sebanyak mungkin. Saya berdoa ada terobosan dalam kehidupan kita. Amin. Hari-hari ke depan adalah hari-hari berlibur. Banyak orang hari berlibur membuat rohani juga rontok katanya. Saya berani jamin tidak itu terjadi di tengah-tengah kita. Justru menurut saya liburan itu membuat kesempatan kita membangun roh kita. Oke, bangun pagi, disiplin diri untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan saya yakin ada banyak kejutan yang kau alami. Mungkin kau bilang, saya gak pernah minta ini loh. Loh, tapi roh yang minta. Ingat baik-baik. Saya berharap saudara bisa menangkap kenapa saya beri judul Unlimited Prayer. Doa dalam bahasa roh membuat saudara masuk ke sebuah dimensi yang tidak terbatas. Tuhan memberkati saudara semua. Yuk kita berdiri, kita berdoa.